Tiga alasan pelayaran Cheng Ho yang perlu Anda ketahui juga. Jadi selama ini umum mengetahui alasan pelayaran Cheng Ho ke Asia Tenggara sebagai misi perdamaian, kebudayaan, dan juga aksi polisionil seperti menertibkan jalur perdagangan dari ancaman bajak laut, dengan salah satunya yang terkenal menumpas bajak laut Cina Chen Shuyi yang bermarkas di Palembang, masuk provinsi Sumatera Selatan sekarang ya. Misalnya juga kita bisa baca salah satu buku yang seperti itu, seri tokoh dunia 41, Laksamana Cheng Ho, Laksamana Agung Pembawa Perdamaian. Tetapi tiga alasan pelayaran Cheng Ho yang lain yang baiknya juga kita ketahui. Misalnya, satu, ketika Kaisar Zhuangshang atau juga dikenal sebagai Kaisar Hongwu atau Kaisar Taizhou meninggal pada tahun 1398, dia menunjuk penggantinya adalah cucunya, yaitu Kaisar Zhu Junwen atau Kaisar Widi yang masih muda. Nah, anaknya Zhu Xuanzang yang keempat tidak setuju atas pengangkatan Widi. Karena itu ia memberontak. Kenapa Zhu Xuanzang ini tidak memilih Zudi? Karena dia merasa atau tidak yakin kalau dia ini anaknya. Waktu ibunya ketemu Xuanzang sudah hamil, kira-kira begitulah. Nah, Kaisar Zudi ini pun memberontak, kemudian berhasil menyerbu Nanjing, dan Kaisar Zhu Junwen atau Widi melarikan diri dan tidak diketahui kabarnya lagi, hilang lenyap lah sampai sekarang. Tidak ketemu ada di mana. Nah, dikabarkan juga ada yang lari ke Asia Tenggara, ke salah satu pulau Asia Tenggara. Nah, bisa jadi dia mungkin juga lari ke Gunung Kawi, kita juga tidak tahu ya. Nah, si Zudi yang kemudian bergelar Yongle ini selalu merasa khawatir bahwa kaisar sebelumnya yang digulingkan tadi akan berkonsolidasi merebut tahta. Nah, dikirimlah si Yongle untuk mencari si Zhu Junwen agar tidak menjadi ancaman. Nah, salah satu adalah ke Asia Tenggara itu. Anda bisa membaca di sini juga ya, perilan-perilan misalnya dari relasi upeti ke mitra strategis. 2000 tahun perjalanan hubungan Tiongkok Indonesia. Ya, pernah deadlock pada tahun 1965 kan, karena dituduh terlibat G13 PKI. Kebijakan luar negeri Kaisar Cheng Zhu. Ini Cheng Zhu ini si Yongle. Kaisar Widi digulingkan lalu menghilang, tak ada kabarnya lagi. Itulah yang membuat Cheng Ho sampai ke Asia Tenggara, sampai ke Majapahit. Dan sebagian tentaranya karena kecelakaan atau accident, dieksekusi oleh tentara Majapahit Timur karena dikiranya bagian dari tentara Majapahit Barat. Yang kedua, alasan Cheng Ho, pelayaran Cheng Ho. Sebagian kalangan sejarawan ada yang menginterpretasikan ihwal pelayaran armada Cheng Ho yang menurutnya adalah merupakan usaha Kaisar Ming untuk menantang Tamerlane. Tamerlane ini Timur Leng, dengan mencari sekutu di Asia Selatan, khususnya India.
Jadi seperti diketahui, Timur Leng atau yang lebih dikenal sebagai Tamburlain, Timur Leng itu membangun kembali bangsa Tatar yang pernah jaya semasa Genghis Khan. Ini ada bukunya di sana. Tapi saya ingin menunjukkan yang lain. Pada tahun 1404, Timur berkampanye militer melawan dinasti Ming, Cina. Tapi ia jatuh sakit. Apa kampanye militernya si Timur Leng ini? Ini bukunya lumayan tebal ya. Judulnya Timur Leng, Panglima Islam Penakluk Dunia. Kita bisa lihat di sini. Kekaisaran Langit. Kekaisaran Langit itu kira-kira ya dinasti Ming itulah, atau Tiongkok. Di sana dia berpidato ya di bab Kekaisaran Langit ini. Pidatonya Timur Leng kepada para pangeran dan amirnya tahun 1404. Saya bacakan. Allah telah menganugerahi kami dengan keberuntungan yang sangat berlimpah, sehingga kami telah menaklukkan Asia dan menggulingkan para raja terhebat di permukaan bumi. Hanya beberapa penguasa dari masa lalu yang memperoleh wilayah yang sedemikian besar, atau memperoleh wewenang yang besar, atau memiliki pasukan besar, atau kekuasaan mutlak. Dan karena penaklukan yang luas ini diperoleh dengan menggunakan kekerasan yang menyebabkan kehancuran sejumlah besar makhluk Allah, aku berniat melakukan tindakan baik yang mungkin dapat menebus kejahatan masa laluku dan meraih sesuatu yang belum pernah digenggam oleh kekuatan lain di dunia, yaitu memerangi kaum kafir dan menghancurkan para penyembah berhala di Cina. Pidato Timur kepada para pangeran dan amirnya tahun 1404. Tentu Timur punya alasan ya, kenapa dia berkampanye militer ke Ming. Dia sudah memenangkan Bayazid sebenarnya di kekaisaran Utsmaniyah, yang seharusnya dia bisa lanjut ke barat, tapi dia pilih ke Ming. Tapi bukan fokus saya, nanti kita jelaskan di tempat yang lain. Itu alasan yang kedua ya. Yang kedua, kenapa Cheng Ho berlayar ke Asia Tenggara. Yang ketiga adalah, ini analisanya dari Jawaharlal Nehru. Jawaharlal Nehru bilang begini. Dalam pemerintahan Yongle diadakanlah ekspedisi lautan besar di bawah pimpinan Laksamana Cheng Ho ke Malaysia. Untuk kira-kira 30 tahun Cheng Ho melayari seluruh lautan timur langsung terus ke Teluk Persia. Ini nampaknya seperti suatu usaha imperialis untuk mendasarkan kekuasaan Tiongkok kepada pulau-pulau. Tetapi rupanya tak adalah maksud mengadakan rebutan atau memperoleh keuntungan yang lain. Kekuasaan Siam yang bertambah-tambah dan juga Majapahit agaknya mengundang Yongle mengirim ekspedisi. Tetapi apapun juga alasannya, ekspedisi besar sekali akibatnya. Dihambatnya kekuasaan Majapahit dan Siam, dan dimajukannya negara Islam yang baru di Malaka, dan diluaskannya kebudayaan Tiongkok di seluruh Indonesia dan Timur. Nah, itu analisa Nehru ya. Jadi Nehru kira-kira menilai
pelayaran Cheng Ho sebagai bagian dari bacaannya terhadap perkembangan Majapahit dan Siam yang besar. Majapahit dan Siam yang besar ini bisa membahayakan bagi Ming ya. Apalagi ada ancaman dari Timur Leng tadi. Karena itu dua kekuatan besar di Asia Tenggara itu harus dilemahkan.